warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtarimin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatul uzmanya dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk malam ini kita masih dipertemukan dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Yang kemarin saya menerangkan tentang waktu-waktu sholat. Sekarang menerangkan tentang sholat atau waktu yang diharamkan untuk sholat. Ala hadihi niyah wa ala niyatin kulli sholih wa ila halil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tahrumu haram. Faslun utawi ana pasal suwiji tahrumu haram apa as-shalatu salat. Allati laisa kang ora ana iku laha keduwe alati apa sababun sabab. Mutaqaddimun kang dingini apa sabab, wala muqarinun lan kang barengi apa sebab. Pasal tentang menerangkan keharaman sholat yang mana tidak ada sebab yang mendahulinya, dan sholat yang tidak ada yang menyertainya. Jadi tahrumu sholat allati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin, ing dalem limu pira-pira waktu. Jadi sholat itu dilarang itu ada di 5 waktu. Sholat yang tidak mempunyai sebab yang mendahulinya atau yang menyertainya itu di 5 waktu. Jadi perlu kita ketahui ada waktu-waktu yang mana ketika kita melaksanakan sholat itu haram atau tidak diperbolehkan. Setahu kita yang namanya sholat itu kan semuanya baik ya. Tapi dalam kitab Safinatun Najah ini ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakannya. Ini juga kita perlu ketahui. Inda tulu'i syamsi ing dalem nalikane metune srengenge, hatta tartafi'a hingga munggah apa syams qadri rumhin ing dalem kira-kira sak tombak. Waktu yang pertama adalah waktu ketika matahari itu terbit sehingga naik satu ujung tombak. Jadi sawise matahari esuke terbit itu diharamkan untuk sholat sampai waktunya itu satu ujung tombak. Kalau kita perkirakan dengan menggunakan menit atau jam, kira-kiranya itu 15 menit lah. Matahari terbit set 15, kira-kira 15 menit atau satu ujung tombak itu baru diperbolehkan sholat. Contoh, kalau sudah terbit matahari itu masih diharamkan sebelum melebihi atau naik satu ujung tombak. Nah, ketika sudah naik
kira-kira 15 menit ukuran dari jam itu baru dibolehkan, berarti namanya sholat duha. Itu awal waktu sholat duha, itu sudah diperbolehkan. Wa indal istiwa'i, lan ing dalem nalikane istiwa fi ghairil yaumil jum'ati, ing dalem sakliyane dina Jumat, hatta tazawwala hingga lingsir apa asyams. Yang kedua itu ketika waktu istiwa di lain hari Jumat, sehingga matahari itu bergeser. Jadi kalau di hari Jumat itu diperbolehkan untuk sholat. Wa indal isfirari, lan indam narikane ramyang hatta tagruba hingga surup apa syams. Jadi ketika sudah waktu sore atau sudah menguning berarti kekuning-kuningan, matahari itu sudah mulai kekuning-kuningan sehingga matahari itu sampai surup, sampai hilang, itu dilarang untuk melaksanakan sholat ya. Itu waktu-waktu yang dilarang. Wa ba'da sholati subhi, lan ing dalem sawise sholat subuh, hatta tatlu'a hingga metu apa asyamsu srengenge. Waktu yang dilarang setelahnya atau yang nomor 4 adalah ketika setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu tidak ada sholat selain sholat yang memang memiliki sebab, atau yang tadi mendahulunya, atau sebab yang tidak disertainya, itu memang tidak diperbolehkan. Beda halnya ketika kita di dalam masjid setelah sholat subuh itu kita sholat tahiyatul masjid, itu masih diperbolehkan karena memang sholatnya itu ada sebab. Hatta tatul asyamsi, hingga metune srengenge, setelah sampai keluarnya matahari. Jadi kalau kita berlanjut ke yang di atas, berarti ketika sudah di ujung naik satu ujung tombak itu baru diperbolehkan sholat. Itu nanti bisa menyambung ke sholat subuh itu. Jadi nanti masuknya itu sholat duha, itu baru diperbolehkan. Wa ba'da sholatil asri, lan ing dalem sawise sholat asar, hatta taghruba hingga surup apa asyam. Jadi setelah sholat asar itu tidak ada sholat yang dilaksanakan atau dilarang untuk melaksanakan sholat. Syaratnya tadi seperti yang di awal, tidak mempunyai sebab yang mendahulunya dan tidak ada yang menyertainya. Kalau tidak ada sebab di waktu tersebut sholat, itu tidak diperbolehkan atau diharamkan sampai matahari itu terbenam. Kalau sudah terbenam berarti sudah masuk waktu sholat maghrib, itu sudah diperbolehkan. Semua larangan ini ya itu di luar kota Mekah. Kalau kita di kota Mekah itu diperbolehkan, semuanya diperbolehkan secara mutlak, tidak ada larangan sama sekali. Tapi kalau di luar Mekah itu diharamkan waktu-waktu yang seperti ini, kecuali memang ada sebab yang mendahulinya dan sebab yang menyertai. Lah kok ketika di dalam masjid setelah sholat asar tadi, sholat lagi dengan niat tahiyatul masjid, itu karena ada niat, ada sebab tahiyatul masjid, berarti diperbolehkan ya. Jadi 5 waktu yang tidak diperbolehkan sholat, yang pertama adalah ketika matahari terbit sampai naik satu tombak, terus kemudian waktu istiwa di selain hari Jumat sehingga bergeser, terus kemudian wa indal isfirari, sehingga ketika kekuning-kuningan matahari sampai surupnya matahari. Wa ba'da sholat subuh, yang keempat setelah sholat subuh sehingga keluarnya matahari atau terbitnya matahari. Dan yang terakhir wa ba'da sholatil asri hatta tagharuba, setelah sholat asar sehingga